Baik, selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Turah sebagai dokter yang berjaga di klinik ini. Jadi di sini izinkan saya untuk meminta beberapa informasi dari Bapak. Dari Bapak, sebelumnya Bapak atas nama siapa? Bapak Turah. Pak Turah, umurnya berapa? 20 tahun. Umurnya 20 tahun. Alamatnya di mana? Manyar Buncar. Lalu pekerjaannya sebagai apa? Saya sebagai mahasiswa. Oke, mahasiswa. Mohon maaf, sebelumnya Bapak apakah sudah menikah atau belum? Belum. Lalu untuk pendidikan terakhirnya apa nih Bapak? SMA. SMA. Baik Bapak, jadi izinkan saya untuk melakukan menanyakan beberapa informasi dari Bapak, yaitu pada tahap anamnesis. Bapak tidak perlu ragu dalam menyampaikan informasi karena segala informasi yang Bapak berikan merupakan kerahasiaan antara Bapak dengan saya. Baik Bapak, jadi sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, keluhannya apa ya Bapak? Saya ada bintik-bintik di bagian tulang saya. Bintik-bintik pada bagian. Sudah sejak kapan ya Bapak? Sejak 5 hari yang lalu. Sejak di bagian. Selain di punggung, apakah menyebar nih bintik-bintiknya? Menyebar nih, cukup luas ya. Baik Bapak, lalu apakah terasa gatal? Gatal dan nyeri dan perih. Gatal, nyeri dan perih. Lalu untuk munculnya sendiri untuk rasa gatal ini pada saat tertentu atau bagaimana nih Bapak? Setiap 5 hari dan semakin banyak. Sudah sejak 5 hari dan semakin banyak nih Bapak. Baik. Lalu untuk hal yang memperberat dari keluhan Bapak ini apa nih Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Lalu untuk meringankan sendiri Bapak apakah ada melakukan tindakan? Tidak. Tidak. Lalu untuk gejala lainnya apakah ada nih Bapak? Tidak. Baik Bapak. Lalu untuk Bapak apakah pernah mengalami riwayat seperti ini sebelumnya? Pernah 1 tahun lalu di kaki bagian kanan. Di bagian kanan sudah pernah gitu. Lalu untuk keluarga Bapak apakah pernah mengalami seperti ini juga sebelumnya? Tidak. Lalu untuk riwayat pengobatan apakah Bapak ada melakukan suatu rawatan? Saya memberi bedak Paladin. Bedak Paladin ya. Lalu Bapak apakah ada riwayat alergi? Lalu mohon maaf Bapak sebelumnya untuk kebiasaan dan riwayat dari sosial ekonomi Bapak, apakah Bapak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan dari gatalnya ini kira-kira? Tidak ada ya Bapak. Baik Bapak, jadi demikian untuk anamnesis dari pemeriksaan saya. Untuk berikutnya yaitu saya lakukan dengan pemeriksaan fisik pada bagian kulit Bapak. Baik Bapak, disilakan untuk membuka bajunya sembari saya melakukan cuci tangan dan menggunakan tisu ini. Tunggu ya Bapak. Baik, di bagian punggung sebelumnya Bapak nih. Baik Bapak, jadi di sini saya akan melakukan inspeksi. Jadi di sini saya akan melihat dari lokasi dari kebutuhan Bapak yaitu bintang merahnya, lalu bagaimana distribusinya, lalu bentuknya, ukuran, lalu juga efloresensi primer, efloresensi sekunder, dan apakah ada keluhan-keluhan lain. Baik Bapak, jadi untuk pemeriksaan estetik sudah, saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan Bapak sini Bapak. Baik Bapak, apabila Bapak merasakan nyeri bisa dikatakan nih, isi Bapak. Apakah sakit Bapak? Agak sakit. Saya mulai ke tengah ke pusat gatal. Sudah Bapak.
Bapak, jadi izinkan saya untuk menginterpretasikan dari hasil pemeriksaan saya ini, Bapak. Baik, jadi saya tadi sudah melakukan pemeriksaan infeksi dan palpasi, di mana di hasilnya yaitu untuk lokasi dari keluhan Bapak ini yaitu berada di bagian bahu kanan Bapak, lalu menyebar hingga ke punggung gitu ya Bapak. Lalu untuk bagian lainnya yaitu untuk distribusinya sendiri yaitu secara teratur, untuk ukurannya yaitu lentikuler, dan untuk gininya apa namanya Bapak, untuk batasnya sendiri tegas dari keluhannya ini. Lalu untuk berdasarkan eflorescensi primernya yaitu didapatkan yaitu vesicle herpetiformis dan pada kulit yang erythematus. Lalu untuk yang lainnya saya tidak menemukan adanya suatu pecah-pecah, kulit pecah-pecah. Namun di sini saya menemukan adanya suatu vesicle Bapak. Lalu untuk pemeriksaan palpasi saya menemukan adanya suatu rasa nyeri yang Bapak keluhkan, dan saya juga merasakan adanya suatu panas pada bagian kaki Bapak. Baik Bapak, jadi untuk berdasarkan pemeriksaan tersebut yaitu diagnosis kerja dari yang dapat saya simpulkan yaitu penyakit herpes zoster. Lalu untuk ada juga beberapa diagnosis banding yaitu seperti impetigo, ada juga dermatitis herpetiformis. Oleh karena itu perlu saya lakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui secara pasti keluhan dari Bapak ini ya Bapak. Baik Bapak, jadi untuk penata laksanaan dari penyakit ini mungkin akan saya berikan obat salep yang bisa didapatkan di apotek di depan nanti. Lalu untuk Bapak mungkin bisa tidak untuk memencet pada bagian lesinya itu nih Bapak, agar tidak pecah. Lalu juga Bapak diharapkan mandi secara rutin 2 kali sehari dan menjaga kebersihannya Bapak. Baik Bapak, jadi demikian untuk pemeriksaan yang dapat saya lakukan. Apakah ada yang Bapak ingin tanyakan lagi? Kira-kira penyebabnya Bapak mungkin saya bisa terulang lagi? Iya Bapak, jadi pada penyakit Bapak yaitu diagnosis kerjanya yaitu herpes zoster, di mana sebelumnya Bapak mengalami penyakit yang dinamakan yang diduga yaitu penyakit varicella zoster, di mana jika Bapak menderita varicella zoster, ketika sembuh virus masih tetap berada di dalam tubuh, namun berada dalam fase dorman atau dalam fase pure. Nah, pada suatu saat pada beberapa keadaan seperti daya imun Bapak menurun, untuk virus ini dapat aktif kembali dan menyebabkan keluhan yang sama atau bahkan lebih parah lagi. Hal tersebut dinamakan herpes zoster ya Bapak. Jadi untuk sebelumnya yang pertama varicella zoster, jika kambuh lagi disebut herpes zoster dengan keluhan yang lebih dengan keluhannya yaitu ditambahkan dengan rasa perih dan nyeri dari sebelumnya. Baik Bapak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik Bapak, jadi demikian untuk presentasi. Demikian untuk pemeriksaan pada hari ini. Terima kasih sudah melakukan pemeriksaan. Ya Bapak, Bapak disilakan menggunakan baju kembali.